Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Gelap, tempat di mana suara bisu dari dunia lain mencoba berbicara lewat cerita, di mana kebenaran dan kepercayaan saling bertabrakan, dan di mana setiap keputusan membawa bayangan panjang yang tak selalu terlihat oleh mata manusia biasa. Malam ini, aku akan membisikkan sebuah kisah nyata yang terdengar mustahil, tapi benar-benar pernah terjadi. Bukan dongeng, bukan karangan. Ini adalah potongan kenyataan yang tersembunyi rapi di balik senyum orang-orang yang kau temui setiap hari. Pernahkah kau bertanya, seberapa jauh seseorang akan melangkah demi harta dan kejayaan? Pernahkah kau membayangkan bahwa orang yang paling kau cintai, suami, istri, bahkan anak sendiri, bisa saja menjadi tumbal dari keserakahan yang kau pelihara diam-diam? Nama pria itu Pak Eko. Bagi warga sekitar, ia adalah simbol sukses. Pemilik toko bangunan terbesar di kotanya. Sepi pelanggan, tak pernah telat rezeki, tapi tak banyak yang tahu. Toko itu dibangun bukan hanya dengan bata dan semen, tapi juga darah dan perjanjian. Ya, Pak Eko memilih jalan gelap. Jalan sunyi yang hanya ditapaki mereka yang rela kehilangan segalanya demi memiliki segalanya. Tapi langit tak pernah tidur. Ketika Pak Eko sibuk memberi makan makhluk gaib yang haus darah, seseorang di rumahnya justru sedang berjuang membawa kehidupan baru ke dunia. Istrinya yang sedang hamil besar. Dan di sanalah titik baliknya, ketika perjanjian gaib mulai menagih janji. Ketika suara-suara di malam hari tak lagi bisa dibantah. Ketika bayangan di cermin bukan lagi milikmu. Seseorang berdiri melawan. Seorang wanita lemah yang di mata gaib tampak rapuh, tapi memiliki kekuatan yang bahkan dukun. Pesugihan pun tak mampu mengalahkan. Inilah kisah tentang bagaimana seorang istri yang sedang hamil besar menyelamatkan suaminya dari lubang neraka yang ia gali sendiri. Kau siap mendengarkan? Karena ini, kau mungkin akan lebih berhati-hati melihat kesuksesan orang lain. Selamat datang di Kisah Gelap. Tahukah kamu bahwa tidak semua kesuksesan datang dari kerja keras? Kadang ada harga yang dibayar, dan tidak selalu berupa uang. Malam ini, aku akan membawamu menyelami kehidupan seorang pria bernama Pak Eko. Bagi orang-orang di sekitarnya, ia adalah simbol keberhasilan. Pengusaha bangunan yang katanya mulai dari nol, jualan paku dan semen dari motor tua. Lalu dalam hitungan tahun, ia sudah membuka 5 cabang toko bangunan, 2 truk besar, gudang sendiri, dan rumah 3 lantai yang menjulang di ujung komplek perumahan. Rumah itu terlihat mewah. Bahkan dari kejauhan, setiap pagi, tetangga menyaksikan Pak Eko keluar rumah dengan pakaian rapi, wangi, dan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Ia menyalami satpam, menyapa ibu-ibu yang sedang menyapu, bahkan sesekali membagikan sembako. Ke masjid saat hari Jumat, seolah-olah dia bukan hanya kaya, tapi juga baik hati. Warga di lingkungan tempat tinggalnya menyebutnya dengan penuh hormat, Pak Eko. Orangnya dermawan ya, atau luar biasa tuh, usahanya melesat terus. Mungkin emang sudah rezekinya. Tapi tak banyak yang tahu bahwa semakin terang sebuah cahaya, semakin pekat bayangan yang disembunyikannya. Awalnya memang tidak ada yang aneh. Toko bangunannya ramai, mungkin karena lokasinya strategis. Tapi lama-kelamaan, kejanggalan itu mulai terasa. Beberapa toko serupa di sekitar lokasi justru mulai sepi. Bahkan ada yang tutup padahal sudah berdiri belasan tahun. Orang-orang yang dulu jadi langganan di sana tiba-tiba pindah ke toko Pak Eko tanpa alasan jelas. Seolah ada tarikan tak terlihat yang memaksa mereka datang ke sana. Ada satu cerita dari mantan karyawannya yang hanya dibisikkan, tidak pernah diucapkan terang-terangan. Katanya, barang-barang di toko Pak Eko sering datang tanpa nota. Tidak jelas asalnya dari mana, tapi jumlahnya selalu banyak. Entah dari mana semua itu muncul. Ada juga pelanggan yang mengaku setiap kali selesai berbelanja dari toko itu, selalu mengalami kejadian aneh. Ada yang ban mobilnya meletus tanpa sebab. Ada yang rumahnya kemalingan. Ada yang bahkan kehilangan orang terdekat. Seolah ada kutukan yang mengikuti dari balik kantong plastik belanja mereka. Tapi tetap saja, orang terus datang. Entah kenapa, toko itu seperti magnet. Pak Eko sendiri tidak pernah menjelaskan dari mana asal-muasal keberhasilannya. Setiap kali ditanya, ia hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Ya, rezeki anak soleh, Pak." Kata-katanya ringan, tapi matanya tidak pernah tersenyum. Seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan di balik kerah bajunya yang licin. Istrinya Bu Rani, seorang wanita sederhana yang selalu tampak kikuk saat diajak bicara soal usaha suaminya. Ia jarang keluar rumah, dan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar, terutama sejak hamil besar. Seolah tahu bahwa dunia luar menyimpan bisikan yang tak ingin ia dengar. Tapi sesungguhnya, bukan hanya warga atau pelanggan yang mulai
Curiga, karyawan-karyawan baru di tokonya juga mulai merasa ada yang tidak biasa. Ada shift malam, yang katanya seperti masuk ke dunia lain. Pernah suatu malam, seorang penjaga gudang kabur karena mengaku melihat seorang perempuan berambut panjang duduk di atas tumpukan semen. Ketika didekati, sosok itu hilang, dan suara tertawa cekikikan terdengar dari ujung ruangan. Dan yang aneh, Pak Eko tidak pernah kaget mendengar laporan itu. Ia hanya menatap si pelapor lama-lama, lalu berkata lirih, "Kalau nggak kuat, jangan jaga malam." Dan besoknya, si penjaga itu mengundurkan diri tanpa banyak bicara. Keanehan demi keanehan mulai tersingkap. Namun tetap saja, nama Pak Eko makin melambung. Semakin banyak proyek yang datang. Orang-orang dari luar kota bahkan mulai mengenalnya sebagai distributor bangunan besar. Tapi, seperti sebuah benang kusut yang tampak rapi dari luar, cerita ini mulai menarik satu demi satu helaian rahasianya. Karena di balik senyum ramah, keberkahan yang mencurigakan, dan toko bangunan yang terus tumbuh pesat itu, ada satu kisah kelam yang menunggu ditemukan. Sebuah keputusan yang diambil di malam buta, sebuah perjanjian yang dibungkus dupa dan sesaji, dan harga yang harus dibayar tidak dengan uang, melainkan dengan darah. Inilah kisah nyata seorang pria yang ingin segalanya, tapi hampir kehilangan segalanya. Dan kisah ini baru saja dimulai. Rezeki itu kadang datang seperti hujan. Kau tidak bisa menghalangi kedatangannya, tapi kau juga tidak tahu dari mana tepatnya ia berasal. Dan dalam kasus Pak Eko, hujan itu terlalu deras. Begitu deras, sampai-sampai banyak yang mulai bertanya-tanya apakah ini berkah atau kutukan. Sejak tahun ketiga tokonya berdiri, penghasilan Pak Eko meningkat tajam. Bahkan di saat ekonomi lesu, pandemi melanda, dan toko-toko tetangga mulai gulung tikar, usahanya tetap hidup bukan cuma hidup, tapi melesat seperti dilambungkan oleh tangan tak kasat mata. Barang masuk tidak pernah kosong. Gudang selalu penuh. Bahkan kadang stok datang sebelum ia sempat memesan. "Wah, cepat sekali," kata beberapa pelanggan. "Ampun, Pak, udah kayak toko sihir aja ini. Semua selalu tersedia," ujar yang lain sambil bercanda. Tapi candaan itu pelan-pelan mulai berubah jadi bisik-bisik karena terlalu banyak hal yang tidak masuk akal. Salah satunya adalah soal barang rusak di dunia bisnis bangunan. Kerusakan barang adalah hal lumrah. Semen menggumpal, kayu lapuk, cat bocor, tapi di toko Pak Eko hampir tidak pernah. Bahkan setelah bertahun-tahun, sebagian besar barang tetap dalam kondisi sempurna. Anehnya, sebagian cat tidak memiliki label resmi. Ada beberapa karung semen yang mereknya tidak pernah dilihat orang sebelumnya, seperti produk dari pabrik gaib yang tidak terdaftar. Ada satu kejadian yang membuat bulu kuduk seorang pelanggan berdiri. Ia membeli cat dinding warna putih keluaran dari merek yang tidak dikenal, dan saat malam hari, setelah dicat, tampak berubah warna sendiri, menjadi kekuningan seperti kulit mayat. Ia sempat berpikir itu kesalahan tukang. Tapi setelah memanggil tukang lain dan mencoba mengecat ulang, hal yang sama terjadi. "Cat itu kayak hidup, Mas. Saya nggak bohong," katanya sambil gemetar. Laporan-laporan seperti itu makin sering masuk. Tapi anehnya, tidak ada yang berani menyalahkan Pak Eko secara langsung. Seolah ada rasa takut yang menahan lidah mereka. Dan kemudian, ada karyawan. Mereka datang dan pergi seperti bayangan. Tak ada yang betah lebih dari 3 bulan. Beberapa mengaku mimpi buruk berulang-ulang. Salah satu dari mereka bahkan pernah ditemukan menangis sendiri di gudang, menggenggam kepala sambil komat kamit. "Suara itu manggil saya, Mas," katanya. Dari pojok sana, ada suara. "Nyebut nama saya terus." Karyawan yang lain lebih tragis. Seorang pria muda berusia 24 tahun, mendadak meninggal dunia di kontrakannya. Tidak ada tanda-tanda sakit. Tidak ada riwayat penyakit, tapi jasadnya ditemukan dalam posisi seperti sujud, dengan mata terbuka lebar, dan senyum kecil di ujung bibirnya. Senyum yang tidak seperti milik manusia. Dan anehnya lagi, SOT, jenazahnya dimandikan. Ditemukan bekas luka, seperti cakaran kecil di sepanjang punggungnya. Polisi menyebutnya sebagai kematian mendadak tanpa sebab, tapi orang-orang di dalam diam mulai menyebut satu nama, Pak Eko. Beberapa orang tua di kampung sebelah bahkan pernah berkata, kalau lewat depan tokonya malam hari, jangan nengok ke dalam. Apalagi kalau lihat bayangan di balik kaca. Karena konon, kaca toko Pak Eko tidak hanya memantulkan cahaya, tapi juga menyimpan sesuatu. Sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat, kecuali mereka yang terbuka. Bahkan anak-anak kecil pun mulai takut melewati toko itu sendirian. Ada satu anak tetangga yang berkata kepada ibunya, "Ibu, di toko bangunan itu ada tante rambut panjang duduk di atas kulkas." Ibunya menertawakan saat itu.
Tapi sejak malam itu, si anak selalu demam setiap kali diajak keluar rumah saat malam. Dan setiap kali demamnya kambuh, ia selalu menyebut satu kata berulang-ulang, Eko. Eko, Eko. Tapi tetap saja, bisnis terus berjalan. Semakin banyak kontraktor besar yang membeli dari Pak Eko. Bahkan ada perusahaan properti luar kota yang menjalin kerjasama eksklusif dengannya. Tak peduli desas-desus yang beredar, angka di rekening terus bertambah. Mobil baru datang, tanah baru dibeli, dan rumah yang semula hanya 3 lantai, kini ditambah kolam renang di belakangnya. Namun, semua keberlimpahan itu mulai terasa terlalu sunyi, seperti ada suara yang hilang di tengah keramaian, seperti ada sesuatu yang diam-diam mengintai, menunggu, menagih. Karena begitulah cara kerja dunia gaib. Ia tidak pernah memberi secara cuma-cuma. Setiap berkah yang tampak, ada tagihan di baliknya. Dan sayangnya, bukan kita yang menentukan kapan waktunya harus membayar. Pak Eko tahu itu. Ia mulai sadar. Tapi saat ia ingin mundur, semuanya sudah terlambat. Perjanjiannya sudah dibuat. Namanya sudah dicatat. Toko itu bukan lagi miliknya sepenuhnya. Dan di rumah, istrinya yang tengah mengandung 8 bulan mulai melihat sesuatu di sudut matanya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi pelan-pelan semakin mendekat. Setiap kesuksesan memang punya cerita, tapi tidak semua cerita layak dibanggakan. Dan tidak semua pintu yang dibuka mengarah pada cahaya. Di balik toko bangunan megah milik Pak Eko, tersimpan satu rahasia yang tak pernah diceritakan pada siapapun. Bukan kepada tetangganya, bukan kepada karyawan, bahkan bukan kepada istrinya sendiri, istri yang tengah mengandung anak pertama mereka. Karena yang tahu, hanya Pak Eko dan satu makhluk yang bukan berasal dari dunia ini. Semua berawal 5 tahun sebelum toko itu berdiri. Saat itu, hidup Pak Eko serba sulit. Ia hanyalah tukang bangunan serabutan, tidur di bedeng proyek, makan dari nasi bungkus sisa orang. Namun yang paling membuatnya tertekan adalah ejekan dari keluarga mertuanya yang meremehkan dan mempermalukannya setiap hari. Katanya mau jadi suami yang tanggung jawab, tapi nganggur terus. Itulah kalimat yang ia dengar hampir setiap malam dari kakak iparnya. Sampai akhirnya datang satu malam yang mengubah segalanya. Malam Jumat Legi, hujan turun deras. Pak Eko duduk sendirian di pos ronda, mencoba melarikan diri dari tekanan rumah. Saat itu, datang seorang pria tua, berjubah lusuh, dan membawa lentera dari bambu oranye aneh. Tidak basah meski hujan mengguyur deras. Wajahnya keriput, tapi matanya menyala. Seperti bara api, pria itu duduk di sebelah Pak Eko, diam cukup lama lalu berkata, "Kamu ingin dihormati, kan?" Pak Eko kaget, ia belum sempat menjawab. Tapi pria itu langsung melanjutkan, "Hidupmu sekarang hanya akan penuh hinaan. Tapi ada cara lain," dan disitulah awalnya. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Rejo Sesiereng yang paham jalur cepat menuju kesuksesan. Ia tidak meminta bayaran, tidak juga memaksa. Tapi malam itu, Mbah Rejo memberikan selembar kain putih dan sebutir batu hitam kecil yang terasa dingin sekali, seperti menyimpan malam di dalamnya. "Simpan di dompet, jangan dilepas. Rezeki yang datang bukan cuma dari langit, kadang dari bawah tanah." 3 hari setelah itu, kehidupan Pak Eko mulai berubah. Ia tiba-tiba mendapat tawaran kerja dari kontraktor besar, dipercaya mengelola gudang, dan dalam hitungan bulan memiliki cukup modal untuk membuka toko sendiri. Modal itu tidak berasal dari pinjaman bank, tapi dari seseorang yang ia temui kembali. Di hutan kecil belakang desa, di sanalah ritual pertamanya dilakukan. Ia diminta membawa telur ayam hitam, kembang 7 rupa, dan sebotol darah dari jari telunjuknya sendiri. Mbah Rejo memintanya duduk di atas tanah dan menggambar simbol aneh dengan darah tersebut. Di tengah lingkaran tanah ditaruh segenggam tanah kuburan yang katanya berasal dari pusara bayi meninggal saat lahir. Ritual itu sunyi, tak ada mantra panjang, hanya suara desir angin dan satu bisikan lirih yang menggema dari balik pohon besar. "Kalau kau ingin tokonya hidup, maka hidupmu bukan milikmu lagi." Pak Eko menyanggupi. Ia pikir itu hanya simbolis. Ayat menyadari bahwa sejak saat itu, setiap kali ia menandatangani surat pembelian, ada tangan lain yang ikut menandatangani di baliknya. Toko pertama dibuka. Nama tokonya sederhana, Eka Jaya Bangunan. Eka, dari nama anak yang belum sempat ia miliki. Jaya, karena ia yakin kejayaan akan datang. Dan kejayaan memang datang. Tapi, bersamanya, datang pula makhluk-makhluk yang tidak pernah pergi. Pak Eko harus memberi sesaji setiap malam Jumat Kliwon. Dupa harus dibakar tepat jam 2 dini hari. Di gudang belakang, disiapkan satu ruang kecil, hanya seluas 2 kali 2 meter. Di dalamnya, sepasang
patung kecil dari kayu jati tua, dan mangkuk berisi cairan merah kehitaman. Tidak boleh dilihat oleh siapapun, tidak boleh dibersihkan, tidak boleh disentuh, tidak boleh dibawa keluar. Setiap kali ia lupa memberi sesaji, barang-barangnya rusak, pelanggan hilang, dan mimpi buruk datang tanpa ampun. Pernah satu kali ia mencoba berhenti. Ia abaikan sesaji, bakarannya ditinggal, dan ruang ritual ditutup rapat. Esoknya, ban mobil truknya meledak tanpa sebab. 3 karyawannya kecelakaan dalam perjalanan. Don East mengalami pendarahan ringan di usia kehamilan 2 bulan. Sejak itu, ia tidak pernah melawan lagi. Tapi dalam hatinya, Pak Eko mulai goyah. Karena sejak istrinya hamil besar, suara dari dalam gudang semakin sering terdengar. Suara bayi menangis. Padahal belum waktunya anaknya lahir. Dan suara itu tidak berasal dari rumah sakit atau dari luar rumah. Suara itu berasal dari balik dinding toko, tempat ruang ritual tersembunyi. Ia pernah coba abaikan, tapi semakin diabaikan, suara itu makin nyata. Sampai suatu malam, Pak Eko mendengar suara itu membisikkan namanya. Eko, tumbal belum lunas. Dan untuk pertama kalinya sejak membuat perjanjian, Pak Eko benar-benar merasa takut. Karena ia sadar, darah yang diminta bukan dari siapapun, tapi dari dagingnya sendiri, dari darah keturunannya, dari anak yang sedang dikandung oleh istrinya. Dan kini, waktu menagih sudah dekat. Ada satu waktu dalam hidup di mana harapan dan ketakutan tumbuh dalam satu rahim. Waktu di mana seorang wanita menantikan kelahiran, sementara dunia di sekitarnya justru menantikan kematian. Dan di dalam rumah Pak Eko, 2 kekuatan itu tumbuh. Bersamaan, istrinya, Bu Rani, telah mengandung 8 bulan. Perutnya besar, langkahnya pelan, wajahnya pucat tapi penuh harap. Setiap pagi ia duduk di jendela lantai 2. Mengelus perutnya sambil membaca doa pelan-pelan. Ia tidak tahu bahwa anak yang ia kandung bukan hanya ditunggu oleh keluarganya, tapi juga oleh sesuatu dari dunia lain. Bu Rani tidak pernah tahu soal perjanjian gelap suaminya. Ia pikir semua kemudahan ini adalah berkah jawaban atas kesabaran bertahun-tahun. Ia tidak bahwa rezeki yang deras itu mengalir dari sungai hitam yang dalam. Namun, tubuh wanita yang sedang mengandung kadang lebih peka dari manusia biasa. Ia bisa merasakan getaran halus di udara, dan sejak usia kandungannya menginjak 7 bulan, Bu Rani mulai mengalami hal-hal yang sulit dijelaskan. Malam-malamnya tidak pernah benar-benar tenang. Ia sering terbangun di tengah malam, mendengar suara langkah kaki, padahal suaminya sudah tertidur di sebelah. Ia melihat bayangan hitam melintas di depan pintu kamar. Lampu yang menyala tiba-tiba redup, dan yang paling membuatnya merinding adalah suara bisikan yang datang dari perutnya sendiri. Bukan anakmu. Awalnya, ia pikir itu hanya mimpi. Tapi suara itu kembali, malam demi malam. Dan setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah bayi. Bukan bayinya tapi bayi lain, kulitnya kelabu, matanya putih seluruhnya, dan mulutnya seperti tersenyum, tapi tak pernah mengeluarkan suara. Bu Rani tidak pernah berani cerita pada siapapun. Ia hanya menangis dalam diam. Ia tak ingin membebani Pak Eko yang terlihat semakin sibuk, tapi juga semakin dingin. Ya, Pak Eko berubah. Ia tidak lagi menyentuh perut istrinya, tidak lagi menatap matanya dengan lembut. Ia sering duduk sendiri di ruang tamu, menatap kosong, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh orang lain. Kadang, ia masuk ke kamar mandi tengah malam, dan tidak keluar selama 1 jam. Bu Rani mencoba bertanya, "Mas, kenapa sih akhir-akhir ini jadi aneh?" Tapi Pak Eko hanya menjawab singkat, "Kamu nggak perlu tahu." Satu malam, ketika listrik tiba-tiba padam tanpa sebab, Bu Rani berjalan pelan keluar kamar dengan lilin di tangan. Dan saat ia melewati tangga menuju lantai bawah, ia mendengar suara lelaki menangis pelan dari dalam gudang belakang. Suara itu milik suaminya, tapi yang membuatnya menggigil adalah suara kedua. Suara lirih, halus, seperti wanita tua yang sedang tertawa dan berkata, "Sudah waktunya Eko, kau janji akan memberiku darah pertamamu." Bu Rani menjatuhkan lilin. Ia hampir pingsan, tapi berhasil kembali ke kamar keesokan harinya. Ia mulai curiga. Ia merasa tawa. Suaminya menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar masalah pekerjaan. Dan ia benar, Pak. Eko mulai kehilangan kontrol. Ia sering melamun, berkeringat dingin, bahkan mengigau sambil menyebut nama Mbah Rejo. Ia menyimpan kantong kain kecil di bawah bantal, berisi tulang ayam gosong dan kertas bertuliskan huruf-huruf asing. Dan yang paling mengerikan, ayat menggambar simbol aneh di dinding gudang dengan darahnya sendiri. Bu Rani yang semakin bingung dan ketakutan, akhirnya memutuskan sesuatu. Ia diam-diam menelepon bibinya di desa.
Bibinya menyuruhnya datang ke rumah seorang kiai sepuh, seorang yang dikenal memiliki kemampuan melihat dan membaca niat dalam hati manusia dengan susah payah. Dalam kondisi hamil besar, Burani pergi sendirian ke desa. Saat ia tiba dan duduk di hadapan sang kiai, kiai itu hanya memandangnya dengan tatapan dalam, lalu berkata, "Anakmu sedang diperebutkan, tapi jangan takut, darahmu lebih kuat dari darah pesugihan itu." Dan di sanalah Burani tahu bahwa ia tidak sedang mengandung anak biasa, sedang mengandung harapan terakhir. Dan jika ia tidak bertindak, anaknya bukan hanya akan lahir tanpa ayah, tapi juga tanpa jiwa. Kiai itu menyuruhnya melakukan tirakat, membacakan ayat-ayat tertentu setiap malam, dan meletakkan garam serta air doa di 4 sudut rumah. Ia juga diminta menulis nama lengkap anak yang ingin ia beri, agar makhluk gaib tidak bisa menamainya lebih dulu. Karena dalam dunia ilmu hitam, siapa yang memberi nama lebih dulu, dialah yang memiliki jiwa anak tersebut. Saat Burani pulang, rumah itu sudah berubah. Udara di dalamnya berat, aroma dupa menyengat, dan di kamar tengah, Pak Eko berdiri menatap kosong ke arah dinding, menggenggam batu hitam yang dulu diberikan oleh Mbah Rejo. Ia menoleh perlahan kepada istrinya, Dawn, untuk pertama kalinya berkata, "Kamu harus pergi malam ini." Mereka datang, dan malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Setiap perjanjian, sekelam apapun, pasti akan ditagih. Dan bila janji itu dibuat bukan dengan manusia, tapi dengan makhluk yang tak mengenal ampun, maka yang ditagih bukan sekadar kata, tapi jiwa. Malam itu malam Jumat Kliwon, langit di atas rumah Pak Eko terasa lebih berat. Tidak hujan, tapi awan seperti menggantung diam, menutup bulan sepenuhnya. Udara di dalam rumah dingin, menusuk tulang. Meskipun semua jendela sudah ditutup rapat, Burani tahu malam itu bukan malam biasa. Setelah kepulangannya dari kiai di desa, ia mencoba menenangkan hati, memperbanyak doa, dan menjalankan semua yang dianjurkan. Meletakkan garam di 4 sudut rumah, air doa di bawah ranjang, serta menyimpan tulisan nama anaknya dalam lemari yang terkunci. Tapi semua itu belum cukup, karena ketika azan maghrib belum sempat dikumandangkan, Pak Eko jatuh pingsan. Tubuhnya kejang, kaku seperti dipaku. Mulutnya komat-kamit sendiri, tapi suara yang keluar, bukan suaranya, terdengar dalam, serak, seperti dari dalam tanah. Waktunya sudah tiba. "Tumbalmu?" Di dalam rahim itu, Burani menjerit. Ia mencoba mengguncang tubuh suaminya, tapi tak bergerak. Matanya terbuka, menatap langit-langit, dan pupilnya memutih seluruhnya. Di saat yang sama, lampu seluruh rumah padam. Jelek, gulita, dan dari arah dapur terdengar suara gerakan aneh, seperti kaki menyeret-nyeret, pelan. Tapi mendekot Burani memeluk perutnya erat-erat. Bayinya bergerak, seperti ikut gelisah. Lalu dari pojok ruangan, muncul asap tipis yang menggulung ke arah tangga. Asap itu bukan dari kebakaran. Ia berwarna kehijauan. Dan dalam kabut itu, terlihat sosok tinggi, kurus, lehernya panjang, mulutnya robek ke samping hingga ke pipi. Matanya menyala, dan di tangannya tergenggam pocong kecil yang digendong seperti bayi. Sosok itu tidak berbicara, tapi dari dadanya terdengar suara-suara banyak, seperti jeritan bayi, tangisan perempuan, dan lolongan anjing saling bertumpuk. Makhluk itu tidak datang sendiri. Di belakangnya menyusul sosok-sosok lain. Ada yang merangkak tanpa kepala, ada yang menyeret tubuh sendiri sambil tertawa. Ada pula yang melayang pelan, mengenakan kerudung putih lusuh, dan menangis terus-menerus. Mereka semua menuju satu titik perut Burani, dan dari mulut Pak Eko yang masih kerasukan, keluar suara yang membuat malam itu membeku. Anaknya sudah cukup umur. Saatnya dibawa pulang. Burani gemetar. Air matanya tak henti mengalir. Tapi ingatannya terarah pada pesan sang kiai. Jangan melawan dengan takut, lawan dengan iman. Dengan seluruh tenaga, Burani mengambil botol air doa dari bawah ranjang dan menyiramkannya ke arah asap itu. Sestit, asap mendesis. Makhluk-makhluk itu melengking marah. Dan sesaat, bayangan-bayangan itu memudar, tapi tidak hilang. Makhluk tinggi itu menatap Burani dengan amarah yang nyalang. Dari mulutnya keluar suara seperti batu bergesekan. Kau bukan bagian dari perjanjian, tapi kau telah ikut campur. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar bunyi kentongan. Lalu azan berkumandang dari masjid jauh. Meskipun listrik masih padam, dan perlahan, suara-suara dari dunia lain itu mulai retak. Bayangan yang semula solid berubah kabur. Asap hijau mengalir ke bawah pintu. Keluar rumah, menghilang. Tubuh Pak Eko berhenti kejang, lalu ambruk. Ia pingsan.
Burani jatuh terduduk, nefs, memburu. Tangannya masih memegang tasbih yang sejak awal malam telah basah oleh keringat. Malam itu tidak berakhir dengan pertumpahan darah, tapi juga belum bisa disebut sebagai kemenangan. Karena menjelang subuh, Pak Eko sadar dan menangis. Ia bersujud di kaki istrinya, menggigil seperti anak kecil. Aku salah, aku hampir menyerahkan anak kita. Mereka belum pergi. Rani, mereka belum selesai. Dan ia benar, perjanjian itu belum batal. Mereka hanya mundur menunggu waktu, karena mereka tidak akan berhenti sampai janji ditepati atau dibatalkan dengan nyawa. Setelah malam itu malam ketika makhluk-makhluk dari dunia kelam datang menagih, tumbal yang dijanjikan Pak Eko bukan lagi manusia yang sama. Tubuhnya masih di sana, tapi jiwanya seperti pecah, jadi serpihan kecil yang tak bisa dikumpulkan kembali. Setiap pagi, ia duduk di teras rumah dengan wajah kosong, menatap kosong ke jalanan yang mulai ramai oleh tukang sayur, anak sekolah, dan warga yang tak tahu apa yang sedang terjadi di dalam rumah itu. Matanya sayu, penuh kantung hitam. Suaranya pelan, kadang tak keluar sama sekali. Orang-orang menyangka ia hanya kelelahan bekerja, tapi mereka tak tahu bahwa pria itu sedang dihantui oleh janji yang tak bisa ditarik kembali. Perjanjian darah. Istrinya, Burani, berusaha keras menjaga rumah tetap normal. Ia menyembunyikan ketakutannya, menyembunyikan luka batin yang masih segar, dan terus merawat kandungannya yang sudah memasuki bulan ke-9. Tapi ia tahu, suaminya semakin menjauh dari kenyataan. Pak Eko sering bicara sendiri, duduk berlama-lama di kamar mandi, bahkan mulai menulis hal-hal aneh di dinding kamarnya. Tulisannya berulang-ulang, mereka belum pergi, aku belum lunas, jangan ambil anakku. Bahkan di cermin kamar mandi, tertulis sebuah kalimat yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Dia tidak akan lahir jika kamu tidak menyerah. Burani menemukan itu saat hendak mencuci muka. Air matanya mengalir, tapi ia tidak berteriak. Ia sudah terlalu lelah untuk kaget. Dan Pak Eko semakin rapuh dari hari ke hari. Ia mulai mendengar suara-suara yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Saat tengah malam, ia bangun dan mendengar suara langkah kaki anak kecil di loteng. Padahal rumah itu tak punya loteng. Ia mendengar suara perempuan menyanyikan lagu Nina Bobo dari belakang lemari lembut, tapi dengan nada sumbang yang membuat bulu kuduk meremang. Bobo, Bobo, jangan menangis lagi. Ayahmu sudah janji. Suara itu terus datang, seperti ombak yang tak pernah berhenti. Kadang ia melihat bayangan bergerak cepat di ujung mata. Kadang ia memergoki patung sesaji di gudangnya sudah bergeser, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Dan yang paling menghancurkan batinnya adalah mimpi berulang. Dalam mimpi itu, Pak Eko berdiri di tengah lapangan kosong. Di hadapannya berdiri ratusan sosok manusia tak bernyawa, semua menatapnya dengan mata kosong. Di antara kerumunan itu, ada anak kecil yang memanggilnya, "Ayah, kenapa kasih aku ke mereka?" Mimpi itu membuatnya terbangun basah kuyup oleh keringat. Ia menangis, menggigil, kadang muntah darah. Darah itu bukan karena sakit medis, tapi karena jiwanya mulai terkoyak. Pesugihan tidak hanya menuntut tumbal fisik, ia juga menggerogoti perlahan-lahan apa yang paling rapuh dari manusia, kesadaran. Burani mencoba memanggil ustadz untuk meruqyah, tapi setiap kali ruqyah hendak dilakukan, sesuatu pasti terjadi. Entah listrik padam, entah ustadz itu sakit tiba-tiba, atau Pak Eko kerasukan sebelum ayat pertama dibaca. Pada suatu malam, Burani bangun dan mendapati Pak Eko sedang berdiri menghadap jendela kamar, dengan tubuh telanjang, menggenggam batu hitam kecil di tangan kanannya, dan berbicara dalam bahasa yang tidak ia kenal. "Asyas gurar cycle, baru Kliman Haza, roh anak ini, milik kami." Burani menjerit. Pak Eko menoleh, perlahan, dan di wajahnya untuk sesaat terlihat senyum yang bukan miliknya. Itu senyum Mbah Rejo, ya, lelaki tua yang dulu memberinya batu keberuntungan. Ternyata tidak pernah benar-benar pergi. Ia tinggal di dalam Pak Eko, seperti luka yang tak pernah sembuh. Setelah itu, Burani mengambil keputusan paling sulit dalam hidupnya. Ia membawa suaminya kembali ke desa, membawa Pak Eko ke tempat sang kiai, bukan untuk meminta kesembuhan, tapi untuk mencabut akar perjanjiannya, meskipun itu berarti harus kehilangan semuanya. Usaha, kekayaan, bahkan nyawa, karena ia tahu, kalau dibiarkan, bukan hanya anak mereka yang akan hilang, tapi juga suaminya, dan jiwanya sendiri. Dan malam sebelum mereka berangkat, Pak Eko kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di dalam ruang sempit, dikelilingi dinding bata yang merembes darah. Di depannya, ada satu kursi kayu. Duduk sosok berkerudung hitam. "Kami sudah bersabar, Eko. Jika kau tidak memberi,
maka kau sendiri yang akan kami ambil. Dan saat Pak Eko bertanya, siapa kalian? Sosok itu tertawa, pelan, lirih, dan menjawab, kami adalah bayangan dari keserakahanmu sendiri. Selama ini, Bu Rani hanya menjadi saksi. Saksi dari perubahan suaminya. Saksi dari toko yang mendadak sukses. Saksi dari rumah yang makin hari makin sepi, meski dipenuhi harta, tapi kini ia bukan lagi sekadar saksi. Karena malam-malam itu, makhluk-makhluk yang selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang mulai menampakkan diri padanya. Semuanya bermula seminggu setelah ia membawa Pak Eko ke kiai di desa. Perjalanan itu menyisakan kelelahan luar biasa. Perutnya makin besar, tapi tidurnya tak pernah utuh. Ada sesuatu yang selalu mengusik di sepertiga malam terakhir. Awalnya, hanya suara ketukan, pelan, teratur, selalu di dinding dekat kepala tempat tidurnya. Tok, 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 pukul 2 dini hari. Ia pikir itu tikus atau suara dari luar rumah. Tapi saat ia coba pindah kamar, ketukannya ikut pindah. Tok, 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 tetap di dekat kepalanya. Beberapa malam berikutnya, suara itu berubah menjadi gumaman. Seperti suara seseorang yang berbicara pelan dari dalam perutnya sendiri. Sudah waktunya, sudah waktunya. Kadang, saat ia duduk sendiri di ruang makan, suara itu berubah jadi bisikan jelas di telinganya. Anakmu bukan milikmu. Rani mulai kehilangan warna di wajahnya. Tubuhnya kurus meski perutnya besar. Ia kehilangan nafsu makan, bukan karena mual, tapi karena ia merasa selalu diperhatikan. Setiap kali ia sendirian, bayangan selalu muncul di sisi matanya. Di dapur, bayangan wanita berdiri di ujung lorong. Di kamar mandi, bayangan hitam melintas di cermin. Di ruang tamu, kursi bergoyang sendiri, seolah baru saja diduduki oleh sesuatu. Dan yang paling membuatnya hampir gila adalah cermin di kamar. Cermin besar itu dulunya tempat ia merapikan jilbab atau menata rambut. Tapi setiap kali ia berdiri di depannya, bayangannya sendiri berubah. Senyum cerminnya lebih lambat dari wajahnya. Matanya tampak lebih gelap, dan kadang hamilnya tidak terlihat di bayangan. Seakan dalam pantulan itu, ananas sudah tidak ada. Ia mencoba menutup cermin dengan kain putih. Tapi keesokan paginya, kain itu terbakar sebagian. Tanpa sebab, Bu Rani lalu memutuskan untuk menginap beberapa hari di rumah ibunya di desa sebelah. Tapi malam pertama di sana, mimpi buruk menghampiri. Ia bermimpi berada di tengah sawah kering, langit hitam, tanah retak. Di kejauhan, ia melihat Pak Eko berdiri kaku. Di tangannya, ada bayi dibungkus kain kafan. Ia berlari ke arah suaminya, tapi tak bisa mendekat. Tanahnya berubah menjadi lumpur lengket. Dingin lalu dari balik lumpur itu, muncul tangan-tangan kecil. Ratusan jumlahnya, menarik kakinya, merobek bajunya, dan terdengar tawa anak-anak kecil bergema di udara. Ibu terlambat. Ibu sudah kalah. Saat ia terbangun, ia mendapati bekas cakaran merah di pergelangan kakinya. Dan ketika ibunya melihat itu, hanya satu kalimat yang keluar. Kamu harus cepat pulang ke Kiai. Anakmu sudah dilihat. Sejak malam itu, tidak ada lagi keraguan. Bu Rani tahu, makhluk itu tidak hanya mengintai dari luar, tapi sudah berada di sekelilingnya. Bahkan mungkin sudah masuk ke dalam dirinya. Ia mulai mengalami kontraksi kecil padahal belum waktunya. Dan setiap kali rasa sakit itu datang, ia merasakan perutnya mengeras dan bayinya diam. Terlalu diam. Di malam ketujuh, ia mendengar suara tangisan bayi dari dalam lemari. Ia membuka lemari itu dan hanya menemukan boneka kecil yang tidak pernah ia beli. Boneka itu terbuat dari kain goni kasar. Wajahnya digambar pakai arang dan di lehernya tergantung tulisan, "Ini bukan milikmu lagi." Dalam kondisi panik dan tubuh lemah, Bu Rani memaksa kembali ke rumah sang kiai. Sampai di sana, kiai tua itu sudah menunggu, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Tanpa bicara panjang, sang kiai mengambil segelas air lalu berbisik, "Kandunganmu sudah disentuh mereka, tapi ruhnya belum diambil. Masih ada waktu kalau kamu kuat." Dan untuk pertama kalinya, Bu Rani tidak menangis karena takut, tapi karena ia sadar yang harus melawan sekarang adalah dirinya sendiri. Ada titik dalam hidup manusia. Saat memilih untuk diam, artinya menyerah. Dan saat satu-satunya jalan adalah melawan. Meski tahu yang dihadapi bukan manusia. Itulah saat yang dialami Bu Rani. Dengan kandungan yang tinggal menghitung hari, dengan tubuh yang lelah, dan pikiran yang digerus rasa takut setiap malam, ia sadar tak ada lagi tempat bersembunyi. Malam itu, angin bertiup kencang di desa. Langit seperti menahan hujan yang tak kunjung turun. Suasana hening, terlalu hening, seperti seluruh semesta menahan napas. Di rumah sang kiai, Bu Rani duduk memeluk perutnya, sementara Pak Eko bersimpuh di sudut ruangan.
Ia tak berani menatap istrinya, tak berani menatap wajah orang yang hampir ia korbankan karena perjanjian yang ia buat sendiri. Perjanjian yang kini menuntut tumbal darah dari keturunan pertamanya. Apa masih bisa dibatalkan, Yai? Pak Eko serak, hampir tak terdengar. Sang Kiai hanya menatapnya dalam diam, lalu pelan-pelan menjawab. Perjanjian gaib tak bisa dibatalkan dengan kata, hanya bisa dilawan dengan jiwa. Dan malam itu, perlawanan dimulai. Pak Eko diminta berpuasa mutih sejak siang, tak boleh makan apapun selain air putih. Bu Roni diminta mandi dengan air ruqyah, lalu mengenakan kain putih tanpa jahitan. Ruang tengah rumah sang Kiai telah disiapkan, lantai digarisi 7 lingkaran garam, lilin putih diletakkan di setiap arah mata angin. Di tengah-tengah, tempat Bu Rani duduk bersila, memegang segenggam tanah dari halaman rumah tempat ia biasa berdoa. Tanah ini akan jadi saksi. Kalau anakmu lahir, ia akan berpijak di atasnya. Tapi kalau gagal, tanah ini akan menyerap namanya, ujar sang Kiai. Ritual dimulai selepas Isya. Angin makin kencang, api lilin mulai goyah. Meski tak ada pintu yang terbuka, sang Kiai membaca doa dengan suara rendah, namun menggema. Setiap ayat seolah menusuk udara. Dan dari balik bayang-bayang rumah, suara-suara lain mulai menjawab. Suara tangis, suara makhluk-makhluk yang tidak ingin melepaskan hak atas anak yang belum lahir. Lalu, perut Bu Rani mulai mengeras. Air ketubannya pecah lebih cepat dari seharusnya. Sekarang juga, mereka memaksa lahirkan anak ini. Kiai menoleh cepat pada Pak Eko. Baca istighfar, jangan putus. Mereka sedang berebut jalan ruh. Tubuh Bu Rani gemetar. Ia menggenggam tangannya sendiri sampai berdarah. Tapi matanya tetap terbuka. Ia tidak mau pingsan, tidak mau kehilangan kesadaran karena ia tahu. Begitu ia lengah, makhluk itu akan masuk di luar ramah. Angin berhenti, tapi udara menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Dan dari balik pohon mangga besar, Deepak, muncul bayangan tinggi besar. Makhluk itu memakai jubah hitam panjang, wahana rata, tanpa hidung, tanpa mulut, hanya 2 mata merah menyala. Ia melayang, perlahan mendekati rumah sang Kiai. Di belakangnya berjejer makhluk-makhluk lain. Anak kecil tanpa kepala, wanita tua dengan rambut terurai hingga tanah, serta sesosok lelaki tua membawa lentera. Mbah Rejo, kami datang untuk mengambil hak kami. Suara itu terdengar dari banyak mulut, tapi hanya satu niat, membawa bayi itu pergi. Pak Eko bangkit. Dengan tubuh yang masih lemah, ia berdiri di depan pintu rumah, menghalangi jalur masuk makhluk itu. Tangannya menggenggam batu hitam yang dulu diberikan padanya. Sekarang ia genggam untuk dihancurkan. Aku batalkan semua ini. Ambil aku, bukan anakku. Seketika batu itu memanas, membakar telapak tangannya. Tapi Pak Eko tidak melepasnya. Ia meremas batu itu sampai batu itu retak, lalu meledak menjadi debu hitam yang langsung lenyap di udara. Teriakan terdengar dari luar. Makhluk-makhluk itu menghilang satu persatu, tapi tidak dengan sosok berjubah hitam. Ia terus melayang, terus mendekat, sampai akhirnya masuk ke rumah dan berdiri tepat di belakang Bu Rani. Sang Kiai mengangkat tangan, membaca ayat terakhir. Dan di saat itu, bayi dalam kandungan bergerak sangat kuat. Bu Rani menangis, tapi bukan karena sakit, melainkan karena ia merasa anak itu memilih lahir sekarang. Tangis bayi terdengar, tangis yang keras, jelas, dan menggema. Dan saat suara itu memenuhi ruangan, makhluk hitam itu hancur, seperti kertas terbakar dari dalam, meleleh, menguap. Bayi itu lahir. Seorang anak laki-laki, sehat, merah, menangis dengan keras, seakan tahu dunia yang akan ia hadapi. Namanya Tanya Sang. Kiai. Bu Rani menatap suaminya, dan dengan suara bergetar, Pak Eko menjawab, "Ryan, semoga kelak menjadi cahaya yang menebus dosa orang tuanya." Malam itu berakhir dalam sunyi, tapi sunyi yang baru. Bukan karena rasa takut, tapi karena rasa syukur. Toko Pak Eko tak lagi seramai dulu. Banyak pelanggan pindah, Wong Tak lagi datang semudah sebelumnya. Tapi mereka memilih hidup seperti itu. Lahir dari luka, tapi akhirnya bisa merawat cinta tanpa perjanjian. Karena kini mereka tahu, apapun yang datang dari kegelapan pasti akan menuntut kembalinya cahaya. Kelahiran seharusnya menjadi awal dari kehidupan. Tapi malam kelahiran, perayaan anak pertama Pak Eko dan Bu Rani bukan hanya membuka gerbang dunia baru bagi keluarga itu, tapi juga membuka perang terakhir antara dua dunia. Dan dunia para penagih janji,
Mereka pikir segalanya telah berakhir. Burani melahirkan dengan selamat. Tangis bayi mengusir makhluk hitam malam itu. Pak Eko menghancurkan batu pesugihan di tangan sendiri. Dan perjanjian gelap yang ia buat bertahun lalu seharusnya gugur. Seharusnya. Tapi keesokan paginya, saat fajar pertama menyentuh rumah sang kiai, langit tidak memerah seperti biasa. Justru mendung menggantung, gelap, meski matahari telah muncul. Dan dari balik jendela, Burani melihat jejak kaki hitam memanjang di tanah berdebu. Bukan dari manusia, jari-jarinya panjang, tidak beraturan, masuk dari pekarangan, dan berhenti tepat di bawah jendela tempat Ryan tidur. Suara tangis bayi kembali terdengar, tapi bukan suara Ryan. Suara itu datang dari luar rumah. Pak Eko langsung menyadari sesuatu. Perjanjian itu belum batal sepenuhnya. Sang kiai memanggilnya. Diletakkan di depan Pak Eko sebuah kitab kuno berisi bukon-bukon pemutus ikatan gaib. Namun untuk membacanya, dibutuhkan keberanian penuh dan pengakuan total. Kamu harus hadapi sendiri, karena perjanjian ini dibuat olehmu, bukan kami, dan hanya bisa dipatahkan oleh jiwamu sendiri. Malamnya, Pak Eko memutuskan menyendiri di ruang ruqyah. Ruang itu sunyi, dindingnya putih. Hanya ada satu sajadah, satu botol air doa, dan kitab yang harus ia baca. Begitu jam menunjukkan pukul 12 tengah malam, suara-suara mulai terdengar. Jeritan, tawa, bisikan dalam bahasa asing, dan dari pojok ruangan, perlahan muncul sosok hitam. Bertanduk, tingginya hampir menyentuh langit-langit, matanya merah, lidahnya menjulur panjang, dan ia memanggil, "Eko, anakmu sudah kutandai. Kau pikir bisa kabur?" Pak Eko menunduk, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena ia sadar ini adalah konsekuensi dari tamak dan keserakahan yang dulu ia pelihara sendiri. Ia mengambil kitab, membacanya. Pelan-pelan, dengan air mata menetes, makhluk itu meraung, merobek-robek ruangan gaib. Dinding bergetar, lantai bergemuruh. Angin hitam menyapu tubuh Pak Eko, tapi ia tetap membaca. Dan ketika sampai pada kalimat terakhir ayat, pembatal ikatan gaibia merobek kertas tanda. Perjanjian yang dulu ia simpan diam-diam, kertas itu terbakar sendiri. Dan dari dalam api itu, muncul Mbah Rejo. Bukan dalam wujud manusia, tapi dalam bentuk sejatinya, makhluk dari alam gelap. Tubuhnya meleleh, mata seribu, mulutnya menjulur dari dada. Dan ia berkata, "Kau menipu kami, Eko. Kami sudah beri kau toko, kekayaan, kehormatan." Pak Eko menjawab dengan suara serak, gemetar, tapi penuh kesadaran. "Dan kalian hampir mengambil jiwaku dan anakku. Aku bersalah, tapi sekarang cukup." Mbah Rejo melengking, suaranya pecah seperti kaca dilempar dari langit. Makhluk-makhluk kecil bermata satu keluar dari lantai, mencoba merobek tubuh Pak Eko, tapi tubuhnya sudah dibentengi. Ia membaca ayat terakhir, menumpahkan air ruqyah ke sekeliling tubuh. Mereka terbakar, satu persatu meleleh. Dan saat Mbah Rejo menyentuh tubuh Pak Eko, tangan makhluk itu membeku, menjadi abu. Pak Eko menatapnya untuk terakhir kalinya, dan berkata, "Dengan nama Tuhan, aku cabut semua perjanjianku. Aku batalkan, aku kembali." Mbah Rejo mengaum, lalu hancur menjadi debu hitam yang melayang ke udara dan hilang. Tak bersisa. Pukul 3 dini hari, langit di luar mulai terang. Pak Eko keluar dari ruangan dengan tubuh lemas, tapi matanya tenang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bisa bernapas tanpa bisikan. Burani menangis saat melihatnya, dan bayi mereka, Ryan, tertidur dengan damai, tanpa suara tangis lain, tanpa bayangan di jendela, tanpa tanda hitam di tubuhnya. Perjanjian itu benar-benar batal, bukan tanpa harga, tapi harga yang dibayar adalah kesadaran dan penyesalan. Keesokan harinya, Pak Eko kembali ke rumah lama. Ia membersihkan ruang sesaji, membakar semua patung kayu, menutup ruangan itu dengan bata, dan menuliskan di atasnya, "Dari tanah kita kembali, tapi jangan kembali ke kegelapan." Toko bangunan miliknya ia jual, uang hasilnya disedekahkan. Kini ia bekerja serabutan, kadang ikut proyek, kadang bantu warung sang istri, tapi hidup mereka tenang. Ryan tumbuh sehat, dan setiap kali ia tertawa, seakan dunia baru benar-benar dimulai, tapi di malam-malam tertentu. Saat angin berdesir dan suara malam terlampau sunyi, Pak Eko kadang masih terbangun. Ia merasa masih ada mata yang memperhatikan, tapi kini ia tahu cara melawan. Karena satu-satunya perlindungan terbaik bukanlah kekayaan atau kekuatan, tapi penyesalan yang tulus dan iman yang dibangun kembali. Tidak semua akhir harus indah, tidak semua luka bisa sembuh seketika.
Dan tidak semua orang yang jatuh bisa kembali berdiri. Tapi Pak Eko adalah satu dari sedikit orang yang meski kehilangan segalanya, usaha, uang, kehormatan masih diberi satu kesempatan paling berharga, kembali menemukan nurani beberapa bulan setelah malam kelahiran. Rayyan dan pertarungan gaib yang mengguncang hidupnya, Pak Eko benar-benar memulai dari nol. Toko bangunannya yang dulu megah, kini tinggal puing. Bukan karena bangkrut, tapi karena ia sendiri yang menutupnya. Menjual bangunan itu dan menyerahkan keuntungannya ke masjid dan anak yatim. Warga heran, dulu merekalah yang memuji kesuksesannya. Kini, merekalah juga yang membicarakan kejatuhannya. Tapi Pak Eko tak menjelaskan. Ia hanya tersenyum ketika orang bertanya, "Kok tiba-tiba berhenti, Pak?" Dan jawabnya selalu sama. Kadang kita harus berhenti. Untuk tidak makin tersesat, ia pindah rumah ke gang kecil dekat pasar. Rumah sederhana, berdinding semen kasar dan atap seng. Tak ada mobil, tak ada pembantu, tapi ada suara azan dari musala setiap pagi. Ada tawa kecil Rayyan setiap bangun tidur. Ada pelukan hangat dari Bu Rani yang tak pernah lagi menangis karena bisikan gaib. Pak Eko bekerja jadi buruh harian di proyek bangunan. Bahkan beberapa kali ikut jualan nasi uduk bersama istrinya di emperan pagi hari. Tidak ada lagi jas mahal, tidak ada lagi ponsel 2 layar. Tapi entah mengapa, kali ini ia merasa benar-benar hidup karena tidak ada yang lebih melegakan daripada tidur tanpa takut, makan tanpa perasaan dikejar, dan menatap anak sendiri tanpa rasa bersalah. Setiap malam, ia duduk di teras sempit rumah barunya. Rayyan mengelus kepalanya dan membisikkan, "Maafkan ayah dulu hampir menyerahkanmu. Tapi kamu yang menyelamatkan ayah." Bu Rani pun berubah. Ia bukan lagi perempuan yang diam dan pasrah. Ia belajar. Ia mengaji. Ia mulai mengajar anak-anak kecil mengaji di musala. Karena ia tahu, ketika manusia sudah menyentuh kegelapan dan selamat, maka ia wajib membawa cahaya ke sekitarnya. Kadang, masa lalu datang kembali dalam bentuk mimpi. Pak Eko bermimpi berada di toko lamanya. Semua rak penuh, pelanggan ramai. Wong Mengeler, tapi ia sendiri berdiri di tengah ruangan, tanpa bayangan. Dan ketika ia mencoba keluar, pintu toko menghilang. Ia terbangun berkeringat, tapi kali ini, ia hanya tersenyum dan beristighfar. Karena ia tahu, itu hanya sisa jejak dari kehidupan yang dulu ia puja. Kini, ia sudah punya arah baru. Beberapa orang bertanya, "Apa yang membuatmu bertahan, Ko? Apa yang menyelamatkanmu?" Dan Pak Eko akan menunjuk kedua hal, seorang istri yang bertahan, dan seorang anak yang belum lahir, tapi sudah melawan dari dalam rahim. "Mereka lebih kuat dari seluruh makhluk yang pernah menakutiku," katanya. Karena dalam dunia yang kelam, yang bisa melawan bukan hanya doa para kiai atau ayat-ayat suci, tapi juga air mata seorang ibu dan cinta yang tulus dari keluarga. Kini, Rayyan tumbuh sehat. Usianya hampir 1 tahun. Setiap kali ia tertawa, rumah kecil itu terasa seperti istana. Setiap langkah kecilnya di lantai semen itu lebih daripada suara deru motor mewah atau pembeli berbaris panjang. Pak Eko tahu, ia tidak bisa mengubah masa lalu, tapi ia bisa menjaga masa depan. Ia bisa memastikan bahwa anaknya tidak akan mewarisi kutukan yang pernah ia buat sendiri. Dan dari semua yang ia pelajari selama perjalanan gelap itu, ada satu pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Pesugihan bukan sekadar jalan pintas, tapi jalan tanpa jalan pulang. Dan ketika kau mulai berdagang dengan kegelapan, kau tak sedang menjual uangmu tapi jiwamu sendiri. Kini, Pak Eko tidak ingin kaya. Ia hanya ingin hidup cukup. Cukup untuk bisa bersyukur, cukup untuk bisa tertawa, dan cukup untuk bisa mati dalam keadaan bebas. Bebas dari jerat dunia, bebas dari perjanjian yang tak kasat mata, dan bebas dari rasa bersalah terhadap orang yang paling ia cintai. Karena dari seluruh kehilangan yang ia alami, ia telah menemukan kembali nurani yang selama ini hilang. Dari kisah Pak Eko, kita belajar satu hal penting. Keserakahan yang dibungkus keberhasilan hanya akan berujung kehancuran jika diperoleh dari jalan gelap. Perjanjian pesugihan bukan sekadar ritual mistis. Itu adalah ikatan jiwa, di mana yang dipertaruhkan bukan hanya hidupmu, tapi nyawa orang-orang yang kau cintai. Pak Eko memang kehilangan segalanya. Hartanya musnah, tokonya lenyap, harga dirinya sempat hancur. Namun di balik semua itu, ia mendapatkan nurani yang kembali hidup, keluarga yang utuh dan anak yang selamat dari tumbal kegelapan. Dan lebih dari itu ya, mendapatkan kesempatan kedua karena tidak ada keberhasilan yang sebanding dengan bisa tidur tenang tanpa dihantui dosa. Jika kamu suka cerita seperti ini, kisah mistis, pesugihan, legenda kelam dari sudut gelap masyarakat Indonesia, subscribe sekarang juga ke channel Kisah Gelap. Setiap minggu, kami hadirkan cerita berdasarkan kisah nyata, urban legend,
dan bisikan dari balik dunia tak kasat mata. Dengan narasi mendalam, suara yang merasuk, dan pesan moral di setiap akhir cerita. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan setiap episode baru. Dan jangan lupa bagikan cerita ini ke teman-temanmu. Karena bisa saja seseorang di dekatmu sedang menyimpan rahasia gelap yang tak pernah kamu bayangkan.